Shalom saudara-saudara semua. Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur karena kita boleh menikmati ibadah, kita boleh datang sama Tuhan, kita boleh datang menyembah Tuhan, dan mari saudara-saudara kita memuji nama Tuhan dengan luar biasa, dengan sukacita karena Dia Allah yang mengasihi kita, karena Dia Allah yang memiliki hidup kita. Kita mau masuk ke dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, mari kita bersaat teduh. Kita ingat kebaikan-kebaikannya Tuhan. Kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Biar ibadah hari ini boleh membawa sukacita bagi kita. Tuhan yang menyempurnakan sukacita kita. Tuhan yang menguatkan iman kita lebih lagi. Kita mengingat setiap kebaikan Tuhan. Kita mengingat betapa dalamnya kasih-Nya Tuhan. Pengorbanan Tuhan, pengampunan Tuhan bagi kita. Kita pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selama
indah bagi kita, bagi hidup kita. Kita mau naikkan sembah kita bagi Tuhan kita. Kita mau naikkan sorak-sorai kita. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Menjadi kerinduan kami, ini yang menjadi komitmen kami Bapa. Ketika kami sudah menerima kasih Tuhan, keselamatan Tuhan, dan setiap hal-hal baik yang Tuhan percayakan bagi kami Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami mau menyembah Tuhan dengan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan, dan kami juga mengucap syukur Bapa. Hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami untuk bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini Bapa. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang hari ini ada dan juga Tuhan mungkin ada dalam perjalanan dan berhalangan pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Bapa, setiap kami Bapa, kiranya Tuhan yang menolong kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini, setiap jemaat, setiap pelayan-pelayan Tuhan, dan juga setiap pembicara firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya akan menyapa lagi ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom gitu, kita masih mau lanjutkan sukacita kita, kita mau lanjutkan sorak-sorai kita bagi Tuhan, siap? Siap. Kita mau memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Kita bertepuk tangan, kita muliakan Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Dia satu-satunya penebus kita. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Amin saudara, kita mau bersorak-sorai terus bagi Tuhan kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Ya Allah yang berperang ganti kita. Berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Nyatakan Dia Tuhan satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Amin saudara. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita mau nyatakan bahwa Dia satu-satunya penebus kita. Dia yang kalahkan maut bagi kita, Dia yang bangkit
dan Dia yang hidup. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Kita mau bertepuk tangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin, puji nama Tuhan kita. Saudara, Dialah perlindungan kita, Dialah pengharapan kita. Karena itu Tuhan yang satu-satunya pribadi yang layak menerima puji-pujian kita, sorak-sorai kita. Kita harus bersuka cita bagi Tuhan karena Dia adalah Allah yang memberkati kita. Kita pantas bersuka cita bagi Tuhan karena itu. Tuhan memberiku kegiatan. Dia memberi kita sukacita. Minyak yang baru yang dicurahkan. Minyak yang baru. Haleluya, kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya, ku bersorak. Puji nama Tuhan kita. Kita mau terima janji dari Allah kita sebagai kaum orang percaya, kita orang-orang percaya di dalam Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa. Kita mau memuji, kita mau sembah Tuhan. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Ku bersorak. amin saudara. Janji Tuhan kita mau terima dengan sungguh-sungguh, amin. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Ini saatnya saudara. Inilah saat yang Firman Allah telah digenapi. Banyak orang yang perlu kenal Tuhan. penuaian terjadi Yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. minyak yang baru dicurahkan. Tuhan memberiku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, kami mau bersorak. Haleluya, ku Bersorak. Amin, haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan kita.
Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Menyenangkan Tuhan yang menjadi kerinduan kita. Menyenangkan Tuhan menjadi hal yang kita usahakan dalam hidup kita karena Dia Allah yang layak menerimanya. Hidup kita, setiap hal yang kita punya adalah punyanya Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ini hati kami Tuhan, kami berikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, Kuduskan hingga tulus. hingga tulus selalu, Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami serahkan hati kami. Semua kami berikan kepadamu. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Bapa benar, biarlah Engkau menyelidiki hati kami. Bila masing-masing dari kami beribadah pagi hari ini, biarlah motif kami hanya menyenangkan hati-Mu Bapa. Bila setiap dari kami melayani pagi hari ini,
biarlah semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Bila setiap dari kami mendengarkan firman-Mu, bila hamba-Mu juga menyampaikan firman-Mu Bapa, biarlah semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Pimpin kami, buka hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berbicara kepada kami Bapa pagi hari ini. Biarlah apapun yang kami terima, firman-firman-Mu sungguh-sungguh jatuh di tanah-tanah yang gembur Bapa. Firman ini bertumbuh, berbuah lebat, dan banyak orang bisa menikmati berkat dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih tim worship. Saya minta kita give a round of applause ya untuk tim worship kita yang luar biasa pagi hari ini. Shalom keluarga TLCC. Wah, ini aku menyampaikan firman di depan keluargaku sendiri ya. Jadi mengucap syukur pagi hari ini, kayaknya ini kedua kali. Yang pertama nggak banyak yang lihat, puji Tuhan. Tapi ini kedua kali, puji Tuhan. Sangat-sangat menikmati ya pada saat harus membedah Alkitab dan mempelajari. Aku sangat-sangat menikmati kondisi-kondisi di mana aku berbicara pribadi kepada Tuhan gitu ya. Tuhan menegurku dan aku harus meresponi itu, dan pagi hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan suatu yang luar biasa. Nah, untuk yang belum kenal, untuk yang pertama kali hadir, namaku Aswin ya, di sini dipanggil Ko Aswin, salah satu elders bersama Pastor Muksin dan Pastor Alex. Mengucap syukur bila gereja ini sudah 5 tahun ya berjalan dan kita based on care group. Jadi bila setiap dari kita belum join care group, ini suaranya agak hilang atau ada di situ? Ada ya. Please join care group ya. Jadi di care group itu kita bisa saling sharing, saling mendoakan, dan sungguh-sungguh dibangun bersama-sama, karena yakinlah bahwa kita itu tidak akan bisa bertumbuh sendirian ya. Itu yang pasti. Nah, tema TLCC di bulan ini untuk yang mungkin miss beberapa khotbah terakhir adalah kitab Filipi ya. Kitab Filipi ini sungguh sangat-sangat spesial. Jadi ini kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara kepada jemaat di Filipi. Dan kitab ini ditulis pada waktu Epafroditus datang ya. Pada waktu Epafroditus datang, dikirim oleh jemaat di Filipi, dan Paulus merespon dengan suatu surat kepada jemaat dan Filipi. Ada suatu benang merah yang luar biasa adalah bersukacita ya. Jadi ini sesuatu yang out of our mind ya. Jadi orang yang ditolong meminta untuk bersukacita gitu ya. Jadi inilah orang Kristen ya. Orang Kristen adalah orang-orang yang mampu bersukacita di dalam kondisi apapun ya. Jadi kita melihat bahwa ada suatu garis merah yang luar biasa. Seperti saya membantu orang, tapi orang itu bilang, "Pak, bersukacitalah." Ini kan aneh ya. Tapi ya inilah kitab Filipi yang aneh ya. Nah, ini hari ini kita akan membahas dari pasal 2 ya. Kita akan membahas dari pasal 2. Pasal 2 ini cukup spesial. Di awal, kalau kita datang minggu lalu atau minggu sebelumnya ya, di awal itu dari pasal 2 itu Paulus ingin kita tuh saling melayani, memiliki kerendahan hati untuk saling melayani. Janganlah melihat kepentingan diri sendiri, tapi lihatlah kepentingan orang lain. Ayo kita saling membangun. Belajarlah dari Tuhan Yesus katanya. Tuhan Yesus itu walaupun begitu tinggi, dia tidak menganggap kemuliaannya itu suatu yang harus dipertahankan, tapi dia menurunkan ya. Jadi di situ Paulus ingin mengajar kita untuk bisa merendahkan hati dan melihat kebutuhan orang lain di sekitar kita. Nah, itu perikop pertama dari pasal 2. Dan kalau kita melihat perikop terakhir dari pasal ini, Paulus tuh seperti memberi contoh. Di situ ada Timotius, ada Epafroditus. Jadi dia tuh seperti memberi contoh bahwa ini loh orang-orang yang sungguh-sungguh berkorban demi orang lain. Mungkin ada Timotius yang sering dilihat orang, yang mungkin lebih terkenal gitu ya. Tapi ada juga Epafroditus yang tidak begitu terkenal tapi melayani Paulus dengan luar biasa. Dan Paulus di situ mengatakan ya, Epafroditus itu penting bagi pelayanan dia. Dan Epafroditus hampir mati pada saat melayani Paulus. Nah, hari ini kita akan fokus kepada perikop kedua. Perikop kedua ini menjadi suatu perikop yang menyambungkan gitu ya. Pertama adalah ayo kita melayani sesama kita.
lalu dia beri contoh-contoh, lalu ada garis merah di tengah ya. Jadi seperti ini loh introduction, kenapa sih kita tuh harus bisa melayani orang lain, harus bisa menjadi terang dimanapun kita berada ya. Nah perikop 2 ini suatu ekspektasi dari seorang Kristen. Sebagai seorang Kristen tuh ekspektasinya apa sih kira-kira seperti itu ya. Nah mari kita membaca firman Tuhan kita dari Filipi 2 ayat 12, silakan dibuka ya bila ada yang membawa Alkitab. Hari ini perikop kedua dari ayat ke-12 sampai ayat ke-15 ya. Cukup pendek, saya taruh di situ kalau bisa dilihat. Kita akan bareng-bareng aja membaca karena tidak terlalu panjang, tapi kalau misalnya tidak bisa dilihat silakan buka di handphone masing-masing ya. Jadi Filipi 2 ayat 12. Ayo 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Nah itulah ayat kita yang akan kita kupas pada hari ini. Jadi bintang-bintang di dunia, the light of the earth. The light of the earth. Itulah suatu ekspektasi yang diberikan Paulus kepada setiap dari orang Kristen. The light of the earth. Bintang-bintang di dunia ya. Nah aku pengen cerita ya. Pada saat aku mempelajari perikop 2 ini, hari Selasa lalu, aku seperti biasa pagi-pagi itu selalu bangun pagi, makan pagi, lalu nunggu koran datang, lalu baca koran gitu ya. Jadi kalau ada dari kita yang kayak old school banget baca koran, tapi aku menikmati baca koran itu. Mungkin turunan ya, karena papa dulu selalu baca koran, jadi aku merasa kayak harus baca koran juga deh gitu, biar kayak papa gitu ya. Tapi pada saat baca koran itu, aku menikmati aja waktu sendiri. Jacqueline tahu ya, mungkin di depan rumah aku kadang buka baca koran gitu ya. Nah, teman-teman Jacqueline yang datang juga kadang-kadang bilang, aduh suami kamu tuh old school banget masih baca koran gitu ya. Dan aku buka halaman pertama, Kompas hari Selasa, bisa dilihat ya. Di kiri atas itu ada suatu acara pemakaman yang luar biasa dahsyat. Ada suatu gereja Anglikan yang megah dan ada seorang ratu yang sedang dalam prosesi pemakamannya. Ada pendetanya khotbah dan bunga-bunga, mungkin jutaan bunga ada di sebelah. Dan Ratu Elizabeth jasadnya akan dibawa ke perhentian terakhir pada hari itu juga, itu hari Selasa ya. Nah, aku berpikir kepada diriku, di situ dikatakan ada misa yang sudah berlangsung di gereja Anglikan tersebut, dan aku berpikir, apakah itu terang dunia? Masuk ke koran paling depan. Ada foto gerejanya yang begitu megah, ada foto ribuan orang, termasuk juga ada beberapa tamu-tamu undangan, presiden-presiden pada berdatangan, juga ada beribu-ribu orang Inggris ya pada datang dan ada di pinggiran dari jalan menuju ke pemakaman terakhir Ratu Elizabeth. Apakah begitu terang dunia? Lalu aku lihat lagi di sebelah kanan, halaman utama juga, ada seorang Kristen, namanya datang dari Injil, ya, dari salah satu kitab Injil. Dan kabarnya pribadi ini mengirimkan uang ke Singapura yang besarnya 1/3 dari dana pembangunan provinsinya. Kabarnya dia didakwa dengan pencucian uang gitu ya. Tapi yang pasti tidak dicuci dengan baik ya. Jadi deterjennya mungkin salah, jadi akhirnya kotorannya tetap kelihatan gitu ya. Jadi pada saat ditelusuri,
dia di dalam permasalahan dan sampai sekarang kabarnya sakit gitu ya. Lalu setelah aku lihat halaman pertama, aku buka halaman kedua gitu ya. Buka halaman kedua, nah di situ ada orang Kristen lagi, polisi favorit kita kan. Yang kabarnya didakwa oleh pembunuhan berencana. Tapi sekali lagi rencananya kurang baik ya. Akhirnya ketahuan juga dan di situ aku merasa malu ya. Lengkap sudah kesaksian untuk Allah kita di satu halaman Kompas, halaman utama. Depan belakang lengkap sudah kesaksian yang buruk tentang Allah kita ya. Nah, pagi hari ini kita ingin melihat bahwa ada suatu ekspektasi yang Paulus berikan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk menjadi terang dunia. The light of the earth, bintang-bintang di dunia. Dan kita harus sadar bahwa kita tuh sungguh-sungguh memiliki ekspektasi itu. Setiap dari kita, The Light Community Church, we are the light. Kita harus menjadi terang itu. Dan sangat mudah untuk kita mencari alasan. Oh ini saatnya nggak tepat. Kita ada di negara di mana kita minoritas. Teman-teman tidak mengizinkan kita untuk menjadi terang. Kalau jadi terang, gak bisa naik pangkat. Kalau jadi terang, dimusuhi orang lain. Banyak sekali alasan gitu ya. Tapi kalau kita melihat kepada kitab Filipi, alasan itu semua hilang. Orang-orang di Filipi itu dianiaya untuk menjadi orang Kristen. Dipersulit untuk menjadi orang Kristen. Maka pada waktu itu mungkin pada saat saya membaca koran itu, saya merasa mungkin orang Kristen sekarang kurang dianiaya. Mungkin karena pada saat dianiaya orang Kristen menjadi seperti diamond gitu ya, cerah gitu ya. Tapi pada saat tidak dianiaya, kita menjadi orang-orang Kristen yang lembek ya, yang memiliki kesaksian seperti di koran tadi ya. Dan kita bisa melihat ya di sini, apa sih terang dunia tuh seperti apa? Dan di situ dikatakan ya, ayat ke-15, tidak beraib, tidak bernoda, tidak bercela. Sulit ya, tidak beraib, tidak bernoda, dan tidak bercela. Dan Tuhan pada waktu di dalam kitab Yohanes ya, Tuhan mengatakan, akulah terang dunia ya. Di situ dikatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup ya. Yesus sendiri berkata seperti itu. Dan di satu kondisi lainnya, Yesus berkata, kamu, kita semua adalah terang dunia. Kota yang berada di atas gunung tidak akan tersembunyi. Maka kita itu harus menjadi refleksi atas Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah terang, the light. Tapi kita tuh harus menjadi bulannya. Kita tuh harus bisa menjadi refleksi. Orang pada saat melihat kehidupan kita harus bisa melihat kasih Kristus ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita itu sungguh-sungguh harus bisa menjadi terang. Amin? Amin ya. Kita harus bisa menjadi terang ya. Memang terang itu nggak mudah ya. Terang itu kan bukan hanya baik-baik aja ya. Jadi terang itu bukan hanya kayak oh ini memberi itu terang. Ya, mengasihi itu terang. Misalnya berbuat baik, misalnya beribadah, berdoa, oh itu terang ya. Tapi masalahnya terang itu juga memperlihatkan borok. Ya. Terang itu memperlihatkan borok. Dan di situ kenapa orang tidak suka orang-orang Kristen. Orang Kristen dipanggil konservatif, orang Kristen dipanggil tidak toleran. Kan seperti itu terang zaman sekarang kan. Kenapa? Karena orang-orang Kristen dengan terangnya memperlihatkan dosa-dosa seperti materialisme, LGBT, seperti dosa-dosa lain seperti dosa seksual yang termasuk pornografi dan sebagainya. Dan orang-orang tidak suka. Orang-orang bilang, oh itu tidak toleran. Itu menimbulkan suatu polemik. Orang-orang Kristen terang itu diharapkan untuk kompromi dengan
pengertian-pengertian dunia. Di mana orang-orang dunia pada saat melihat terang Kristus mengatakan, oh Anda tidak toleran. Tapi kita tidak memiliki hak untuk bilang kepada mereka, Anda tidak toleran juga terhadap keyakinan kita. Akhirnya terang terus-menerus dikompromi. Ya. Jadi ini harus jelas ya bahwa terang adalah terang. Terang itu tidak bisa berubah-ubah warna. Terang itu solid, begitu adanya, yang salah ya salah dan yang benar ya benar. Walaupun dicoba diciderai, tapi kita harus yakin, Yesus mengatakan ya, pelita itu tidak mungkin ditaruh di bawah meja. Pelita itu ditaruh di atas kaki Dian, dan dia akan menerangi. Kita harus yakin bahwa kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Kita yakin itu ya. Jadi kalau kita sudah yakin kita akan menjadi terang, kita memiliki ekspektasi dalam kehidupan kita bahwa ayo dong, aku nih harus jadi terang. Nggak bisa kalau nggak jadi terang. Kalau kita dengan pergaulan kita begini, lalu kita begini, lalu kita di tempat kerja kita begini, kalau misalnya di gereja kita begini, no, kita bukan terang. Ya, kalau di belakang orang kita ngomongnya berbeda, di depan orang kita ngomongnya berbeda, no, kita bukan terang. Terang tuh bukan begitu. Terang itu, terang ya terang. Nggak bisa kiri, nggak bisa kanan. Kalau salah dia jelas, kalau benar dia jelas. Kita harus menjadi terang itu ya. Mari kita lihat di perikop kedua ini, kita memiliki suatu ekspektasi untuk menjadi terang. Tapi di ayat 12 dikatakan, kerjakan keselamatanmu. Dan ini fokus kita pada pagi hari ini. Mengerjakan keselamatan kita ya. Ini yang menjadi fokus kita pagi hari ini. Mengerjakan keselamatan kita. Nah sebelum kita mengerjakan keselamatan kita, sebelum kita mengerjakan, kita harus yakin dulu dengan keselamatan kita. Kalau kita tidak yakin dengan keselamatan kita, bagaimana kita mau mengerjakan keselamatan itu sendiri? Maka di perikop sebelumnya, Paulus seperti memberikan Injil kepada kita, bagaimana Tuhan Yesus itu datang. Kita harus yakin itu. Jadi ada suatu perbedaan ya. Jadi kalau kita di luar sana banyak orang bilang, ya semua sama aja lah. Saya dan Pak Muksin ketemu dengan salah satu teman saya di Pontianak pada waktu itu ya. Agamanya apa? Ya saya mah ikut-ikut aja lah. Kadang kalau papa ke kelenteng saya ikut. Kalau misalnya ini saya ikut, oh menurut kamu ada berapa Tuhan? Ya menurut saya mungkin banyak. Lalu saya suka dengan perbincangan yang Pak Muksin tanyakan kepada dia ya. Menurut kamu banyak Tuhan? Kalau banyak Tuhan, apa enggak berantem Tuhan itu? Orang itu bingung juga ya. Teman saya tuh bingung waktu itu ya. Kalau Tuhan yang satu bilang muternya ke kanan dunia, yang satu bilang muternya ke kiri, kan berantem gitu ya. Dia pikir. Dan itulah di mana dunia kita berbeda. Kita semua yakin bahwa kita semua orang berdosa. Semua orang yang percaya ada Tuhan mengerti bahwa kita semua orang berdosa. Tapi orang Kristen sungguh-sungguh mengerti bahwa kita tidak bisa membayar dosa kita. Seorang budak tidak akan bisa menebus dirinya sendiri. Kalau misalnya ya ada suatu budak yang dipakai oleh zaman Belanda membangun suatu lintasan kereta api dari Jakarta sampai Semarang, lalu dia bilang, aku mau menebus diriku Pak, aku mau bebas. Kira-kira pas zaman kolonialisme itu ditertawakan apa enggak sih? Lebih parahnya lagi kalau kita mengilustrasikan seorang anjing gitu ya. Saya pelihara anjing ya. Saya pelihara anjing namanya Heli, husky ya. Aku kasih makan dia ya. Aku kasih makan, aku pelihara, aku mandiin. Dia nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa kasih makan sendiri ya. Lalu tiba-tiba Heli bilang sama aku, Pak Aswin, aku mau bebas aja deh. Membingungkan kan? Lah, yang kasih makan kamu tiap hari aku loh. Yang ngurusin kamu kan aku. Yang mandiin kan aku. Tanpa aku, kamu itu nggak bisa hidup. Kamu mau nebus aku pakai apa? Orang Kristen tuh sungguh-sungguh bisa mengerti itu. Bahwa tidak ada satupun yang bisa kita lakukan
untuk membeli keselamatan kita. Kalau bukan Yesus datang ke dunia, hidup tanpa dosa, dan mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Harus ada sesuatu yang lebih mahal dari kita. Mungkinkah seorang kambing, seekor kambing bisa menyelamatkan kita yang begitu mahal? Mungkinkah sebuah pen aku tuker dengan laptop? Tidak mungkin. Secara logika aja tidak. Maka di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kita. That's it. Karena begitu besar kasih Allah kita, bahwa dia mengorbankan anaknya. Lunas, gratis. Lunas, gratis. Tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya iman kita kepada Tuhan, itu saja. Anugerah, namanya anugerah ya. Namanya anugerah. Nah itu kita harus mengerti keselamatan itu. Tapi yang sayang nih ya, anugerah ini kan gratis. Jadi ada dua sisi terhadap anugerah ini. Yang pertama, orang yang tidak mengerti anugerah ini, mereka berapi-api untuk mendapatkan keselamatan itu. Betul nggak? Mereka menyumbang, buat kuil yang besar, doa 5 kali, sedekah kepada orang-orang susah, supaya mendapatkan keselamatan itu. Mungkin nggak? Tidak akan mungkin kan? Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membayar. Kita mau nego sama Tuhan, mau nyogok Tuhan. Mungkin nggak kita bisa menyogok Tuhan? Semua di tangan Dia. Ada orang-orang yang mengejar keselamatan itu dan luar biasa effort mereka untuk mendapatkan keselamatan itu. Tapi sayangnya banyak orang-orang Kristen yang mengerti Injil itu, anugerah gratis, menjadi orang-orang Kristen yang lembek, yang lemes, yang lembek, yang kalau mau ibadah disesuaikan aja sama jam pergi ke mall. Ya kan? Yang boro-boro mengasihi orang lain, peduli aja sama orang lain tuh enggak. Memberi itu susahnya setengah mati. Kayak kesannya duit itu bukan datang dari Tuhan. Menyampaikan kabar baik itu sulit, kadang-kadang. Yang kalau kudus itu hanya kalau dilihat orang aja, ya gitu-gitu aja. Ya kalau kita masuk care group, melayani, ya itu hanya orang-orang yang sok kudus gitu di gereja. Kalau saya nggak usah, saya hidup sendiri aja, yang penting keren-keren aja gitu. Kalau di depan temen oke, di sini oke, semua oke. Akhirnya anugerah menjadi jebakan buat kita. Orang-orang Kristen yang memiliki suatu ekspektasi tinggi, akhirnya bernegosiasi dengan Tuhan. Wah kalau anugerah begitu gratis, berarti anugerah itu murahan. Berarti saya tuh bisa setengah-setengah kalau melayani. Nggak perlu all out. Kan udah gratis. Akhirnya orang-orang Kristen menjadi orang-orang yang lembek. Seperti bumerang ya, kalau misalnya di Australia itu ada bumerang itu, kalau dilempar ya, katanya bisa, kalau zaman dulu ya orang aborigin itu bisa bunuh kanguru pakai bumerang itu ya. Nah enaknya bumerang itu kalau dilempar dia balik gitu ya. Walaupun sebenarnya aku belum pernah lihat yang dilempar balik sampai ke kita, nggak pernah. Tapi ya berhentilah gitu ya, tidak terus menerus, jauh lah, capek mungkin gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya, seperti bumerang, kita lempar tapi balik lagi ke kita. Anugerah itu gratis, enak, tapi menjadi jebakan buat kita pribadi. Maka dari itu kalau kita melihat di Filipi 2 ini, ada suatu kata di mana Paulus itu mengatakan, kerjakan dong. Kalau kita udah mengerti keselamatan kita, anugerah gratis. Kerja, work out.
Dalam kata bahasa Inggrisnya dikatakan workout ya. Workout itu kalau kita ngomong kerja, enak nggak kira-kira? Siapa yang menikmati kerja? Workout. Gak ada yang menikmati ya. Kerja itu artinya ada susah payah, ada disiplin. Siapa yang kerja kalau harus masuk jam 8, masuknya jam 10 kira-kira? Kerja itu ada susah payah di dalam kerja. Maka Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu. Ada suatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Jangan jadi orang Kristen yang selamat aja. Paulus ingin mengatakan kepada kita, kerja, harus kerja. Jadi kalau kita lihat suatu hobi misalnya ya. Dulu istriku, Jacqueline, suka baking kue ya sebelum menikah gitu ya. Sebelum menikah dia baking kue, dia senang sekali tiap berapa hari dia baking kue di rumah, kuenya keluar ini, keluar itu, keluar ini gitu ya. Lalu dibuatlah bisnis gitu ya. Jadi pekerjaan. Rasanya nggak enak karena hobi tidak bisa menjadi pekerjaan gitu ya. Ada yang suka masak, saya yakin di sini. Bu Susan suka masak ya. Suka masak. Wah, menikmati masak itu. Coba masak buat 1000 orang. Rasanya gimana? Itu kerja namanya. Benar ya? Hobi dan kerja tidak bisa jadi satu. Maka Paulus di sini mengatakan, kerjakan keselamatanmu. Ada susah payah di dalam keselamatan kita. Bukan artinya kita mendapatkan, kita udah harus yakin itu ya. Tapi ada suatu permintaan dari Paulus untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Permintaan dari Tuhan Yesus kita yakini. Nah, setiap Sabtu saya workout dengan anak-anak walaupun sering bolos akhir-akhir ini ya. Untuk yang mau workout silakan hubungi kami. Setiap hari Sabtu pagi jam 9 kita workout di Taman Discovery ya. Jadi ada hubungi nomor nanti ya. Bisa langsung ngomong sama Burut. Kita ada workout gitu ya. Nah, workout kalau di sini kan Paulus bilang work out your salvation gitu ya, kerjakan keselamatanmu. Tapi kalau hari Sabtu itu kita benar-benar workout gitu ya. Nah workout itu kalau kita bolos 2 kali aja ya, kalau kita bolos 2 kali, kita workout itu ya, itu di belakang itu kita bisa lihat ya, termasuk saya minggu lalu itu kita udah mulai bengong-bengong. Oksigennya kurang, udah mulai nguap-nguap. Ada yang teler di situ, ada yang tiduran. Dan ada yang udah nggak bisa mikir, semua kayak bloon-bloon gitu ya, kayak bingung gitu, karena nggak biasa latihan, ya. Tapi kalau kita sudah mengerjakan workout itu setiap minggu, 3 minggu aja, itu rasanya enak. Kalau udah habis workout badannya seger, pegel-pegel, dan kalau miss itu rasanya nggak enak, karena otot-otot itu semua sudah terbentuk dan sudah biasa. Itulah workout. Kalau kita kerjakan terus-menerus, awalnya pasti nggak enak. Tapi kalau kita sudah mengerjakan keselamatan kita terus-menerus, maka rasanya nih kalau tidak melayani, tidak mendoakan orang lain, tidak mengampuni orang lain, rasanya nggak enak hati. Panas ini. Rasanya panas. Dan pada saat panas itu kita punya 2 respon. Kita mau meresponi dengan positif atau kita mau menolak. Kan itu. Kalau mau menolak, kita libur 2 minggu, balik lagi ke workout, sakit lagi ototnya. Bengong-bengong lagi, bloon-bloon lagi, begitu lagi. Kan itu workout. Seperti itu kan workout. Kemarin aku nge-gym sama Pak Bonar ya. Pertama kali Pak Bonar bilang dalam 2 tahun. Saya yakin itu sakitnya 3-4 hari mungkin sampai hari ini belum selesai dia. Workout ya. Nah, itulah workout ya. Jadi kita harus bisa membangun otot-otot rohani kita melalui workout. Nggak bisa kita bisa tiba-tiba tuh kudus, melayani dengan luar biasa. Nggak bisa seperti itu ya. Dan aku memiliki ilustrasi lain ya. Tuhan juga tahu lah ya. Tuhan juga tahu bahwa kita semua tidak sempurna. Tuhan tahu pekerjaan kita tuh nggak mungkin sempurna ya. Tapi aku pengen membuat ilustrasi seperti ini. Siapa yang di sini yang pernah renovasi rumah pakai mandor atau kontraktor kira-kira? Ada nggak? Nah ada 1, 2, 3, wah banyak ya.
Kira-kira kalau kita merenovasi rumah itu, DP atau lunas? DP ya. Kenapa DP? Wah, dicicil lagi. 0% pakai BCA, mengerti ya. Kenapa DP? Oh ya, mungkin tukangnya tiba-tiba pulang ke Jawa, itu kan paling biasa ya. Tukangnya lagi pulang ke Jawa, Pak. Terus nggak beres, tukang udah pergi, bener kan? Cacat, kerjaan, apalagi kira-kira, kenapa kita DP? Duitnya kepake, kira-kira gitu kan ya? Berarti kalau kita pengen kerja, itu ada banyak resiko gitu ya. Nah begitulah pekerjaan-pekerjaan kita di depan Tuhan. Ada yang kira-kira Tuhan takut gak sih? Ini kerjaan gak beres nih. Jangan-jangan setengah jalan dia hilang. Ada yang hilang dari pelayanan? Banyak? Jangan-jangan kerja setengah jalan nih. Gak beres kerjaan. Kira-kira seperti itu enggak? Tapi Tuhan bayar lunas kan di depan. Kenapa dia enggak DP? Dia tahu kerjaan kita enggak beres kan? Saya mikir kepada diri saya gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah, dia lunasi di depan. Dia enggak pernah mikir, oh si Aswin nih, kalau gue lunasin nih, kerjaannya pasti nggak beres. Dia nggak mikir gitu. Tuhan kita itu adil dan sempurna. Setia kepada kita. Dia lunasi di depan, dia tidak mikir ke belakang. Dia tahu pekerjaan kita banyak cacat. Tapi saya pengen kita puter. Saya pengen kita puter cara pandang kita. Kita jadi tukang, mandor. Udah dibayar lunas. Masa sih gitu cara kita bayar Tuhan? Masa sih udah dilunasin nih? Masa sih kita kerja setengah-setengah? Masa sih kita kasih Tuhan itu hal-hal yang gak sempurna? Coba kita pikirkan gimana kita ngomel sama kontraktor. Pikir, kita ngomelnya kayak gimana sih? Kayak gini aja gak bisa Pak. Ini kan tembok mestinya rata. Rata dong. Kalau enggak saya gak lunasi gitu kan. Kita balik. Tuhan udah kasih kita lunas. Masa sih kerjaan kayak gitu yang kita kasih Tuhan? Kerjaan-kerjaan yang gak beres. Sebagian dari kita pergi, meninggalkan pekerjaan seperti itu, mendoakan orang susah, datang ibadah susah, hitung-hitungan. Masa sih kita sampai kayak gitu sama Tuhan? Kalau itu sudah dibayar lunas, coba kita ambil dari posisi kita, apa sih? Jadi ayo dong ya, give your best gitu ya. Paulus ingin mengatakan pada kita, give your best. Kerjakan keselamatanmu. Kalau udah selamat, jangan kasih pekerjaan yang cacat kepada Tuhan. Ya kita tahu, Tuhan tahu ya, pekerjaan kita tidak sempurna. Tapi kasih dong 100%. Masa kasih 20%, 30%. Lalu kita happy seperti itu ya. Saya ingin menutup khotbah kita pagi hari ini. Saya minta pemusik untuk naik bersama-sama dengan saya. Dan saya ingin kita mereview kembali di ayat 12 dan ke-14. Bisa tolong ditayangkan kembali. Di sini ada beberapa hal yang luar biasa ya. Di sini dikatakan di ayatnya yang ke-12, di situ
dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan pas dilihat orang. Kita mengerjakan keselamatan kita bukan waktu kita dilihat orang. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Tuhan yang mengerjakan melalui kita. Bukan karena kita hebat, Tuhan yang melakukan dalam kehidupan kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Pada saat kita mengerjakan keselamatan kita, itu karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan yang connect. Bukan karena dilihat pendeta kita, bukan karena dilihat teman di dalam gereja, bukan karena suatu pressure yang luar biasa, tetapi karena kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita mendapatkan keselamatan itu secara gratis. Dan kita di situ dikatakan ya, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Karena banyak sekali orang Kristen pada saat berbuat baik, mereka bersungut-sungut. Merasa udah hebat. Gua udah ngasih nih si ini. Kesannya Tuhan tidak memberkati dia dengan uang yang untuk diberikan. Tuhan tidak memberikan kesehatan, Tuhan tidak memberikan kekuatan. Pada saat dia melayani, kesannya dia hebat. Tapi di sini Paulus ingin mengatakan kepada kita, bila kita bisa mendoakan orang lain, mengunjungi orang lain, melayani di dalam care group dimanapun, itu karena Tuhan yang memakai kita. Dan kita harus ingat, Tuhan bisa memakai kita, Tuhan bisa memakai orang lain. Gak harus kita. Pagi hari ini, saya ingin menutup pada akhirnya seperti ini ya. Di samping seluruh prosesi pemakaman yang luar biasa dari seorang ratu, di samping dengan ribuan puluhan ribu orang yang menyaksikan prosesi ibadah itu, di samping jutaan bunga yang ada di jalan menuju pemakaman itu, ini di dalam bayangan saya ya. Dalam bayangan saya, apabila sang ratu ini orang percaya, hasilnya akan sama dengan saya dan saudara kita semua ya. Hasilnya kita akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan berkata, mata ke mata ya, hai anakku yang kukasihi. Dan dia akan mengatakan, what have you done? That's it. Apa yang telah Anda lakukan? That's it. Tuhan Yesus nggak bilang, teman kamu lakuin apa, saudara kamu lakuin apa, anak kamu lakuin apa. Tuhan Yesus nggak akan bilang begitu. Tuhan Yesus akan pribadi ke pribadi dan dia akan mengatakan, what have you done? Keluarga The Light Community Church, kita nih The Light Community Church. We are the light. Dunia ini penuh dengan kabar buruk. Dunia ini gak perlu kabar buruk lagi dari orang-orang Kristen. Yang dunia ini butuhkan adalah kabar baik. Dan kita adalah kabar baik itu. Kalau kita tidak bisa memperlihatkan kasih Kristus kepada dunia ini, ekspektasi Yesus kepada kita itu sirna begitu saja. Mari kita tunduk kepala, kita mengintrospeksi diri kita pagi hari ini. Ambil saat teduh sejenak untuk sungguh-sungguh mengintrospeksi diri kita.
Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, tetap peganglah hamba Tuhan sahabatku, tak takut ku berjuang serta-Mu ya Tuhan, pun tidak ku menyimpang, berilah bimbingan. Bapa, kami datang padamu pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, Bapa. Tegur kami, pimpin kami, tuntun kami, Bapa. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang lebih sempurna. Kami ingin menjadi alat-Mu yang lebih sempurna, Bapa. Bapa, kami tahu banyak kekurangan dalam kehidupan kami, tapi kami ingin menjadi terang-Mu itu, Bapa. Bentuk kami, Bapa. Dan pada saat kami tidak taat, ampuni kami, Bapa. Dan beri kekuatan kepada kami. Karena firman-Mu berkata, Engkau yang mengerjakan di dalam kami. Beri kami kekuatan untuk lebih disiplin lagi, untuk lebih setia lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama-Mu. In Jesus' name, haleluya, amin. Saudara, kita mau meresponi firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita diingatkan lagi bahwa kita sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, kita mengerjakan keselamatan kita menjadi terang tengah dunia ini. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Biar kita dipegang sama Tuhan, biar kita kuat dalam menjalani keselamatan kita. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, tetap peganglah hamba Tuhan sahabatku, tak
Yesus, Engkau berjanji, kami sebagai pengikut-Mu yang setia, kami sebagai pengikut-Mu semua. Bersyukur khotbah yang membumi gitu ya. Dengan berbagai ilustrasi kita semua ditegur oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bu Lisbeth. Kita akan memberi persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita memberi, kita pegang persembahan kita dan kita akan doakan. Kita akan doakan bersama-sama. Mari petugas untuk maju ke depan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Hari demi hari kami sungguh merasakan Engkau menyertai kami. Dan Engkau memberikan berkat berkelimpahan bagi kami. Bukan cuma berkat jasmani. Firman Tuhan yang menegur kami merupakan berkat yang luar biasa supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami membalas itu semua dengan persembahan kami ini. Dan juga kami bisa membalas itu semua dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Di hadapan orang-orang lain. Sehingga mereka bisa melihat Kristus di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Terima kasih Pak Aswin, Pastor Aswin ya. Jangan bilang kalau bisa khotbah itu harus jadi pendeta. Karena itulah TLCC ingin supaya setiap orang bisa menyampaikan firman Tuhan, tidak harus menjadi pendeta full time. Kita semua sama-sama menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kita semua bisa menyampaikan firman Tuhan. Itulah artinya pemuridan. Pelipat gandaan bukan hanya dari sisi jumlah, pelipat gandaan juga dari sisi kualitas. Bu Lisbeth, Bu Mimi, terima kasih. Kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu yang menolong kami untuk bertumbuh, menegur kami, memberikan dorongan kepada kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kami manusia yang lemah, memang kadangkala pekerjaan kami dapati tidak sempurna. Kami mengaku itu. Tapi lebih daripada itu semua, itu karena kami kurang berkorban kepada Tuhan. Kami kurang menyerahkan diri kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Dan ketika kami pulang dari tempat ini,
hari demi hari orang lain bisa melihat refleksi Tuhan melalui kehidupan kami. Dan mereka melihat inilah Kristus di dalam orang ini. Dan mereka memuliakan Bapa kami di surga. Tolonglah kami Tuhan. Dan biarlah kami semua yang berjanji untuk hidup benar, tak beraib, tak bercacat dan tak bercelah di hadapan Tuhan. Biarlah itu menjadi perjuangan kami hari demi hari. Berkatilah anak-anak-Mu ini dengan seluruh pergumulan yang mereka hadapi. Pekerjaan, keluarga, sakit, penyakit, kebutuhan-kebutuhan hidup. Kiranya Engkau mencukupkan mereka. Anak-anak yang berjuang untuk dapat belajar dengan baik dengan seluruh tugas-tugas dan tekanan yang mereka hadapi. Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Tuhan. Pulanglah dengan membawa firman Tuhan. Bagikan itu kepada setiap orang yang saudara temui. Ceritakan kebaikan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Bapamu di surga. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya Kudus beserta dengan saudara sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.